jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali dalam ibadah online bersama Gereja AFJF Sintang. Kami juga menyapa Anda semua yang jika baru pertama kali bergabung dalam online service pada hari ini. Kami sangat bersuka cita Anda dapat bergabung untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Dan saya himbau agar kita semua menyiapkan hati dan pikiran untuk masuk lebih dalam. Sebab kita tidak sekedar menonton, tetapi kita menikmati dan menghargai hadirat Tuhan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan di dalam keluarga-keluarga kita. Dan pada pagi hari ini hidup kita adalah penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita berikan yang terbaik dari apa yang saudara dan saya punya untuk kita menyembah Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi, lebih dahsyat lagi kita memuliakan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Inilah hidup kami. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami membawa penyembahan kami. Hidup kami, pikiran kami, hati kami, jiwa kami dan roh kami. Biarlah menjadi penyembahan yang menyukakan hati Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dari rumah-rumah yang ada, di mana kami boleh melakukan ibadah online pada hari ini Tuhan. Kau menjamah dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau mengambil alih daripada ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kerajaan Allah datang, kehendak Allah jadi di bumi seperti di sorga. Pada pagi hari ini hanya nama Tuhan ditinggikan, hanya nama Tuhan yang diagungkan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau mendeklarasikan iman kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ambil Alkitab kita katakan inilah kabar baik ya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God, make disciple people is our mission. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kuasa Tuhan yang ajaib dan terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan dahsyat pada pagi hari ini bersama dengan keluarga kita. Kasih tos kepada setiap keluarga kita, katakan, Bapak Ibu, anak-anak, Engkau adalah luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus segalanya bagi setiap kita. Amin. Yeay. Semua kita bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita kasih tubuh kita untuk kita menari melompat bagi Tuhan. Wow.
Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Biar penyembahan kami pada pagi hari ini menjadi penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan digirangkan, Tuhan diagungkan dan dimuliakan atas pujian kami. Saat ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Yes. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan
begitu mengasihi kami. Begitu Engkau sangat mengasihi kami umat-Mu. Ketika kami jatuh, ketika kami melakukan satu kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan sangat menyakiti-Mu Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada setiap kami. Engkau rangkul dan Engkau mendekat setiap kami Tuhan. Engkau mengampuni kami. Engkau memulihkan kami. Bahkan Engkau membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, inilah hidup kami yang sudah Tuhan tebus, yang sudah Tuhan bayar mahal dengan darah. Pada pagi hari ini Tuhan, dan sampai selama-lamanya, hidup kami menjadi penyembahan, menjadi dupa yang harum di hadapan Yesus. Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Dengan segenap hati kita mau katakan, yes. Mari angkat tangan kita kepada surga pada pagi hari ini. Yes. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu dalam ibadah online Gereja IFJF Sintang. Puji Tuhan, kita tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saudara disegarkan dengan pujian dan penyembahan kita. Nanti sebelum kita membaca firman Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudara kita berdoa dulu. Mari Bapak Ibu Saudara dari tempatmu berada, kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau dalam minggu ini juga kami boleh Tuhan melakukan ibadah online ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon anugerah dan kasih Tuhan. Dan siapapun kami yang mendengarkan ibadah ini Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang percaya dengan Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita membuka Alkitab kita, satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita baca. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya. Sekali lagi saya baca, saudaraku. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Puji Tuhan, saya memberi tema khotbah kita hari ini adalah total loyalty. Ya, kesetiaan yang total. Bapak Ibu Saudara, apa itu setia? Ya. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan itu ya adalah keteguhan hati, ketaatan, bisa juga disebut kepatuhan. Itu adalah kesetiaan. Ya, makna kesetiaan, arti kesetiaan dapat juga dikatakan dapat dipercaya. Jadi orang yang setia itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Taat melakukan perintah. Dan dia adalah yang ketiga sebagai pengikut. Itu adalah maknanya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara mungkin pernah membaca di buku ada binatang yang merupakan lambang kesetiaan, merpati. Ya. Makanya ada peribahasa yang berkata merpati tak pernah ingkar janji. Ya, itu kata peribahasa saudaraku. Saya percaya yang tidak pernah ingkar janji adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, merpati ini ya berdasarkan ya analisa para ahli yang meneliti ya, sejauh manapun dia terbang katanya dia akan tetap kembali ke kandangnya. Dan juga dia akan tetap setia dengan pasangannya. Makanya merpati itu selalu dilambangkan dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini ya saya tahu bahwa firman Tuhan yang lebih luar biasa lagi mengajar saudara dengan saya untuk setia, saudaraku. Ya, jemaat Tuhan, kita diajar hari ini untuk setia. Kenapa kita diajar untuk setia? Ya, karena dikatakan tadi orang-orang yang setia adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang setia adalah pengikut. Orang-orang setia adalah orang-orang yang melaksanakan perintah. Firman Tuhan mengajar kita untuk setia. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Saudaraku, tidak gampang untuk menjadi setia. Tapi setia adalah suatu keputusan. Nah, salah satu contoh adalah dinamika yang terjadi saat ini di kota kita, di bangsa kita, di dunia.
Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mendengar namanya new normal, normal baru. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan dengan jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa new normal ini bukan berarti kita kembali melakukan aktivitas kita sama sebelum pandemi, bukan. Tetapi kita pun melakukan aktivitas kita dengan normal yang baru. Masker, jaga jarak, Bapak Ibu Saudara, cuci tangan, jaga kebersihan. Nah, saya melihat fakta yang sebenarnya bahwa banyak masyarakat yang mulai kendor. Ya, kembali saya lihat pasar-pasar sudah mulai normal, sudah mulai aktivitas, bahkan sudah mulai nampak kemacetan lalu lintas. Tapi ada yang salah. Seharusnya kita melakukan semuanya kegiatan kita itu adalah dengan normal yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Tuhan, saya dorong jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan protokol. Ya, protokol kesehatan dengan setia. Saya selalu berkata dengan anak-anak saya, kalau umpamanya dia tidak rapi memakai masker atau tidak cuci tangan dengan baik, saya katakan, waduh nak, kalau begini papi belum percaya kamu untuk keluar rumah. Dimulai dulu kesetiaan dari rumah kita. Alkitab berkata tadi, diam di negeri dan berlaku setia. Ya, ini artinya apa saudaraku? Diam dulu di rumahmu, setia dulu melakukan hal yang kecil. Mari kita latihan. Nanti saya akan katakan bagaimana orang-orang yang bisa setia, ada latihan. Mari dulu kita latihan dengan hal-hal yang kecil, setia dulu kita di rumah. Jangan kita, Bapak Ibu Saudara, ya terlena dengan situasi yang sekarang, bahwa kita berpikir ya bahwa situasi sekarang sudah baik adanya seperti dulu. New normal artinya adalah saudaraku, bahwa saudara dengan saya tidak bisa lari dari virus corona, tetapi harus menghadapi virus corona dengan memperlakukan protokol kesehatan. Jangan sampai suatu ketika kita menghadapi masalah kesehatan terkait COVID, lalu kita berkata, waduh kenapa Tuhan tidak melindungi dan menjaga saya. Karena virus yang kita hadapi dalam era new normal ini tidak kelihatan. Nah, di situ yang menjadi masalah, bahwasanya hanya dengan setia melakukan protokol kesehatan itu, itulah senjata kita menghadapi situasi sekarang ini. Sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita juga diperhadapkan kepada yang sama. Iblis yang kita hadapi itu tidak bisa kita lihat secara fisik. Perbuatan-perbuatannya mungkin bisa kita lihat. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, dia bergerak terus melakukan hal-hal untuk menghancurkan kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Dan ada suatu propaganda yang dia lakukan, bahwa seolah-olah yang terjadi saat ini adalah biasa saja. Nah, ini yang harus kembali warga gereja, anak-anak Tuhan harus taat, harus patuh, harus setia. Kadang-kadang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita lihat bahwa dosa-dosa yang terjadi itu sudah menjadi biasa. Nah, ini adalah propaganda iblis, membuat segala sesuatunya menjadi biasa-biasa. Orang berjudi biasa saja. Ya biasa saja saudaraku. Dan kita mendengar orang
hamil di luar nikah. Biasa saja, saudaraku. Ini adalah suatu hal yang sangat serius, sama seperti yang tadi saya sampaikan di depan, di mana hal ini sebenarnya hanya bisa dihadapi dengan yang namanya kesetiaan yang total. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga kesetiaan kita? Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga kekudusan kita? Karena iblis membuat segala sesuatunya biasa-biasa saja. Ya, dosa menjadi suatu hal yang biasa dan orang berkata, biasa saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pemikiran yang salah. Ya, dan sangat berbahaya sekali. Ya, anak-anak Tuhan harus disadarkan bahwa ya menghadapi situasi ini bahwa kita harus tetap taat, setia, dapat dipercaya menjadi pengikut Kristus. Saya percaya kalau seorang suami ya dia setia dengan istrinya, seorang istri setia dengan suaminya, ya anak-anak Tuhan setia dengan kekudusannya, orang-orang muda setia dengan kekudusan hidup di dalam menjalani pacaran, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa menghadapi situasi ini. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi, ada dua hal. Bagaimana kita supaya teguh dalam kesetiaan. Yang pertama adalah letakkanlah janji Tuhan sebagai pondasi kesetiaan. Ya, di Tesalonika dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi yang pertama kita harus, setiap kita orang percaya harus tahu standarnya dulu. Apa standarnya? Firman Tuhan. Nah, kita harus tahu firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara apa? Nah, kalau kita sudah tahu, ini akan menjadi pondasi. Ya, ini akan menjadi pondasi. Oh, ternyata tidak boleh hidup dalam kemabukan, harus setia. Oh, ternyata tidak boleh hidup dalam perselingkuhan, harus setia. Karena firman Tuhan menolak itu semua. Nah, itu dulu. Oh, harus taat dengan pemerintah. Kaitannya dengan sekarang melakukan protokol kesehatan. Nah, kita jadikan firman Tuhan menjadi pondasi yang kuat. Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu kita harus tahu firman Tuhan. Jemaat Tuhan harus membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, dari mana kita tahu apa yang menjadi pondasi? Ya, harus tahu standarnya. Bagaimana saudara bisa membandingkannya kalau tidak ada standar? Firman Tuhan standar. Harus membaca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau itu kita sudah lakukan, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, itu hal yang pertama yang memang harus kita lakukan. Yang kedua, yang terakhir saudaraku, tekunlah dalam latihan-latihan yang diizinkan Tuhan. Ya. Tidak semua situasi yang kita hadapi itu bisa membuat kita setia. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita diberkati, oh kita masih bisa setia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita naik promosi jabatan, oh tidak susah mungkin setia memberikan perpuluhan, setia kepada Tuhan. Yang baik-baik yang kita alami bisa kita setia. Tapi kalau hal yang buruk, masih mampukah kita setia dengan Tuhan? Ya, kehidupan kita terancam secara ekonomi, masih mampu gak kita setia dengan Tuhan? Harta kita yang paling kita sayangi, umpamanya, ya saudaraku, ya itu diambil, apakah kita masih mampu setia? Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, mari, banyak jemaat Tuhan bertanya dengan saya, Pastor, kenapa kita masih online? Ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kenapa kita masih ibadah online ini menjadi pertanyaan yang sering saya dengar, yang sering ditujukan kepada saya.
orang yang setia kadang-kadang saudaraku, dia harus bisa melepaskan apa yang dia mau. Ya, pada saat ini kemauan kita sih, maunya sih ibadah kembali seperti dulu normal. Tapi tidak bisa saudaraku, segampang itu. Ya, kalau mau jujur, ya tingkat peningkatan COVID kita masih tinggi dan cenderung naik terus. Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang kemudian tadi saya katakan, sebenarnya kita harus hati-hati. Kalau kita melakukan aktivitas secara normal bukan berarti sebelum pandemi yang saya katakan tadi. Jadi kenapa kita masih tetap ibadah online? Ya karena kita mau menyikapi situasi yang terjadi selama ini dengan bijaksana, dengan mempersiapkan protokol kesehatan. Karena memang tidak bisa kita selamanya lari dari kenyataan bahwa di sekeliling kita banyak virus corona. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita belum mampu setia bahkan di rumah kita dengan hal-hal kecil terkait protokol kesehatan, bagaimana mungkin kita bisa keluar setia untuk melakukan protokol kesehatan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersabar saja dulu. Mari siapkan hidupmu untuk setia dengan hal-hal yang kecil, baik dari segi kerohanian, baik dari segi kesehatan. Kita sudah oke setia, kita siapkan infrastruktur terkait itu, protokol kesehatannya, SOP-nya. Kita komitmen, kita berdoa kepada Tuhan. Maka saya percaya memang situasi yang sulit ini akan bisa kita lalui. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu ya perenungan yang saya sampaikan hari ini sungguh boleh kita bagikan dengan member-member kita, dengan keluarga kita, bahwa kita perlu setia secara total kepada Tuhan. Harus bisa dipercaya Tuhan. Ya, harus bisa menjadi pengikut Tuhan. Ya, harus bisa Bapak Ibu Saudara ya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, itu yang ingin saya bagikan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari ya kita akan berdoa. Saudaraku, sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian yang sebentar akan kita naikkan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan pemikiranmu kepada Bapa di surga. Katakan, Bapa, aku mau belajar setia dengan Engkau. Bapa, aku mau menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi, dan saya mau mengikuti latihan-latihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Haleluya. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, dengan lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan kaulah harapan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari saudaraku ambil roti yang sudah dibagikan dengan saudaraku. Kita mengangkat roti kita akan mengingat kematiannya. Kematian Yesus adalah kemenangan bagi saudara dengan saya. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa dari tempatmu saat ini beribadah secara online ini. Kau berdoa kepada Tuhan dan kau berkata, Bapa yang baik, aku mengangkat roti yang sudah dipecah-pecahkan supaya oleh tubuh-Mu yang sudah tersiksa di Golgota, tubuhku bisa ditahirkan. Oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Lihat bagaimana Dia, Bapak Ibu Saudara, melewati Via Dolorosa. Dia mengangkat salib, dicambuk, dipukul, ditombak, dikenakan mahkota duri. Dia sedang mengambil dosa kita supaya dia menjadi dosa, supaya oleh pengorbanannya Bapak Ibu Saudara dengan saya boleh diselamatkan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Dia. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Mari kita makan rotinya, saudara. Mari saudaraku, kita ambil anggurnya dan kita angkat, saudaraku. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari Bapak Saudara berdoa dari tempatmu berada. Berdoa supaya oleh darah anak domba Allah kita disucikan dan ditahirkan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami. Mari berdoa supaya penyucian Allah menguduskan kita. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus.
Amin. Mari kita minum anggurnya. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu mengucap syukur kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya. Haleluya. Haleluya. Oh iralala baralana ya sandu. Haleluya. Yeah. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memandang wajah-Mu dan kami berseru bahwa pertolongan kami daripadamu. Haleluya. Oh. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Masih tetap mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa bagimu pada saat ini. Yang sakit engkau boleh angkat tanganmu. Yang kau punya masalah engkau boleh mengangkat tanganmu. Yang kau memiliki beban engkau boleh mengangkat tanganmu. Bapak yang baik, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang sakit, bahkan di bagian manapun dalam bagian tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus. Di bagian kepala, bagian leher, bagian jantung, hati, ginjal Tuhan, kaki, tangan, mata, apapun itu yang sakit kanker, sakit tumor Tuhan, alergi Tuhan, kelainan darah, atau sakit apapun itu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ada mungkin daripada saudara-saudaraku saat ini yang sedang terkonfirmasi COVID yang melihat ibadah ini, Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan kami oleh kuasa anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahkan saudara-saudaraku yang mengangkat tangan yang punya permasalahan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah teman hidup Tuhan. Tuhan Yesus, Kau balikkan hati suami-suami yang tidak setia dengan istri, hati istri yang tidak setia dengan suami. Kau balikan hati anak-anak Tuhan yang tidak setia dengan Tuhan. Kau menjamah dan mengurapi kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kaulah pertolongan kami Tuhan. Sementara firman-Mu katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kami percaya itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari turunkan tanganmu bersama-sama dengan saya. Kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Setiap kita adalah umat pilihannya Tuhan. Kita meninggikan kaji Tuhan pada pagi hari ini. Kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan puji Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Saya bersyukur kita boleh menikmati berkat Tuhan hari ini. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah engkau di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, sekolahmu, kampusmu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi liang air, yang menghasilkan pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Haleluya. Amin. Itu tadi rangkaian pujian dan penyembahan, firman Tuhan, serta perjamuan kudus yang sudah kita ikuti bersama. Saya percaya kita mengalami berkat yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda semua yang sudah memberikan persembahan umum, perpuluhan maupun persembahan lainnya. Dan setiap persembahan dapat dikumpulkan melalui iCare Leader, kontak yang tersedia, dan dapat juga melalui transfer bank dengan nomor rekening berikut ini. iCare yang dilakukan secara online dan ikuti setiap jadwal doa di AFJ Sintang seperti yang terjadwal berikut ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Dan kita telah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Kami himbau agar kita semua tetap stay at home dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.